manusia. Mungkin kesalahan itu tak termaafkan ya. Seperti lagu ini bilang, kita sudah gak berharga, udah gak pantas kita untuk ditolong, gak pantas kita untuk dihargai, gak pantas untuk dihormati. Tapi Tuhan bilang, ternyata kita berharga. Berharga. Handphone aja kita lindungin supaya gak pecah, gak rusak. Apalagi kita di mata Tuhan, kita sangat berharga. Satu kata hari ini, pengabdian. Para pahlawan yang gugur dalam perang kemerdekaan, mereka nggak dijanjiin gaji, nggak dijanjikan reward, nggak dijanjikan uang atau apapun, enggak. Itulah pengabdian. Kita berdoa, kita membaca firman, kita beribadah. Apa rewardnya? Karena semata-mata hanya pengabdian. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh menjadi rema dalam kita hidup. Tuhan sudah berikan kita kesempatan untuk beribadah di tempat yang baru. Sebentar Tuhan akan berikan tempat yang lebih permanen buat kita. Manfaatkan untuk beribadah. Ajak teman-teman kita beribadah, saudara-saudara kita. Manfaatkan. Soalnya tinggal sedikit, saya ulangi lagi ya, tinggal sedikit waktu lagi kita hidup di dunia. Kita harus kembali ke rumah Bapa. Kita manfaatkan apa waktu yang kita miliki. Kita mungkin gak punya uang, kita gak punya apapun, kita punya waktu. Gunakan waktu itu untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan menikmati tubuh dan darah-Mu. Biarlah roti dan anggur ini Tuhan, dalam mata iman kami Tuhan, ini adalah tubuh dan darah Tuhan sendiri. Terima kasih Bapak, kami akan nikmati dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Kemarin istri saya bikin air panas. Ya, bikin air panas di ceret gitu loh. Bikin air panas. Begitu matang ya diangkat, ditaruh di termos sama di gelas ya, supaya minum hangatnya enak ya. Tahu nggak? Ceretnya itu begitu airnya mendidih, keluar apa tahu nggak? Uap. Jarak antara mulut ceret dan uap itu, usia uap itu cuma berapa jengkal? Kira-kira berapa jengkal? Paling jauh 2 jengkal sudah lenyap. Tuhan bilang manusia itu seperti uap. Saya, saudara itu seperti uap. Saya mau nangkep uap aja nggak bisa. Nggak bisa. Betapa lemahnya saya, betapa lemahnya saudara. Jika Bapak Ibu teman-teman ya masih ada yang berpikir, oh saya bisa, saya mampu, itu yang digembar-gemborkan para motivator. Saya lebih dari pemenang, padahal ayatnya itu hanya untuk orang-orang yang tertindas di dalam Kristus. Tetapi di luar sana banyak lebih dari pemenang. Artinya apa? Lebih kaya, dompet lebih tebal, aset lebih banyak. Kekayaan kita lebih dari orang-orang yang gak kenal Tuhan. Itu yang digambar-gambarkan. Padahal itu mengangkat tema tentang tekanan penindasan pada anak-anak Tuhan. Dan kita mampu bertahan, gak hanya sebagai pemenang, tetapi lebih dari pemenang. Saya berdoa, pelayan-pelayan Tuhan, dan sama kita berdoa, kita diberkati juga kok. Keuangan, harta, kesehatan, semuanya yang bersifat dunia, kita tetap berdoa. Tapi seperti hamba Tuhan hari ini,
Presiden Indonesia setiap tahun anggaran itu selalu menyusun apa? Setiap tahun RAPBN, rencana. Di situ ada pos-pos, ada bidang-bidang yang menjadi prioritas untuk masing-masing departemen. Jadi nggak harus semua dimasukin di situ, hanya yang prioritas per departemen. Sama seperti firman Tuhan, carilah dahulu kerajaan surga. Ada nggak ditulis? Carilah dahulu ilmu pengetahuan, carilah dahulu karir, carilah dahulu strategi keuangan. Sebelum itu semua kita kerjakan. Carilah dahulu kerajaan surga. Kalau dalam bahasa aslinya itu seperti kita datang ke pusat kerajaan, Bapak Ibu. Jadi seperti para menteri ya di era Jokowi ini, sebelum mereka kerja di departemen masing-masing, mereka pasti diambil sumpah ya kan, dilantik di istana negara. Ya seperti itu. Carilah dahulu sang raja, itu loh istilahnya. Jangan langsung sibuk sendiri di bidangnya kita, studi kita, karir kita, bisnis kita, jangan. Nanti yang penting datang dulu ke sang raja. Dia pemilik hidup kita. Saya berharap, semua berharap di tempat yang baru kita akan semakin hari semakin rajin mencari Tuhan, membaca firman, menyembah, beribadah, lebih sungguh-sungguh hidup dalam kekudusan. Saya rindu kita semua. Saya di sini mungkin secara administrasi saya gembala sidang ya, tapi jujur, sumpah, saya nggak merasa itu karena saya hanya secara administrasi saja. Gembala sidang agung itu adalah Yesus. Dia yang sudah membayar saya, membayar Bapak Ibu semuanya. Dia adalah gembala kita. Dia membawa kita ke rumput yang hijau, membawa kita ke air yang tenang. Beberapa hari lalu saya melihat sebuah klip seekor rusa dengan anaknya lari-lari mencari sumber air di Amerika. Nggak ketemu, malah masuk ke rumah seseorang. Terus mereka minum air kolam renang. Di mana siapa anaknya kecemplung. Lihat, kalau kita menjadi seekor rusa, betapa kebutuhan akan air itu sampai nyawa pun kita akan cari, kita akan pertaruhkan. Demikianlah Tuhan tahu kebutuhan kita itu apa. Tuhan tahu kebutuhan kita itu rumput yang hijau dan air yang tenang. Itu Tuhan yang tahu. Tapi kita sok tahu kebutuhanku ini Tuhan, dompetku pertama Tuhan, ya kan? Wah, kebutuhanku ini waktu, aku butuh waktu kayaknya 24 jam kurang. Tuhan bilang kebutuhanku, kebutuhan Anda semua rumput yang hijau dan air yang tenang. Itu yang menyegarkan jiwa. Kita cuma pengen menyegarkan jiwa lewat apa? Nonton YouTube, TikTok, apalagi Instagram, apalagi bersosialisasi. Sekarang saya baru dengar ada kebutuhan bergereja untuk berorganisasi, bukan nyari Tuhan, tapi berorganisasi, aktualisasi diri. Jangan. Biarlah kita mencari Tuhan dengan hati yang tulus. Satu persatu ketemu Tuhan. Saya mau kita semuanya nanti Tuhan ketemu satu-satu gini ya. Hai, selamat datang hambaku, selamat datang anakku. Setiap kali saya pulang ke Jakarta, di depan pintu pasti saya dipeluk sama papa mama saya. Kalau yang tinggal dengan papa mama di Surabaya mungkin setiap hari peluk-pelukan, posek gitu kan ya.
saya itu selalu dipeluk papa mama saya, apalagi bapak ibu di hadapan Tuhan. Satu waktu begitu kita berpulang ke rumah bapak, saya percaya pasti dipeluk, karena itu kerinduan Tuhan. Beberapa hari lalu teman saya, putrinya meninggal dunia, baru masuk UI. Ternyata kematian itu tidak urut tanggal lahir ya. Kalau kematian urut tanggal lahir, yang meninggal duluan siapa di sini ya? Loh, bukan tak? Kalau misalkan yang meninggal berdasarkan urut nama, yang mati duluan di sini siapa? Yang huruf A siapa? Siapa yang huruf A? A, B ya. Pastor Gary G ya? Oh, Pastor Benny ya? B ya? Huruf B. Saya masih jauh huruf S ya. Oh, ada Pastor Albert ya? A. Oh, dia duluan. Saya bersyukur kita hidup itu hanya karena kasih karunia. Siapapun kita, kapanpun dipanggil, sama, mulai, aku mau meluk engkau. Waduh Tuhan, aku mau daftar nomor 1, check-in lah. Langsung, Lucy, wah aku mau check-in langsung Tuhan, gitu ya. Melanie, wah pulang Melanie, aku masih mau main ke Galaxy Mall loh Bapak. Wah nggak pulang, gitu. Langsung ya. Kita akan bersuka cita di dalam pelukan Bapa. Saya undang kita sama-sama pamit berdiri. Udah dibaca belum? Ya, udah difoto belum? Ya, sebelum berdoa difoto dulu ya. Bagus, nanti di surga kalian main. Kalau jelek dimarahin sama Daud, Raja Daud nanti marah. Wah, belum latihan nih pasti di gereja. Oke ya, baca sekali lagi ya. Saya berterima kasih untuk hamba-hamba Tuhan, untuk jemaat yang sudah rajin tekun perpuluhan dan persembahan. Semua pengadaan gedung gereja, fasilitas itu dari dana tersebut. Kemurahan Tuhan, Tuhan pasti tidak akan lepas tangan. Ya, Tuhan tidak akan lepas tangan. Jadi kita angkat semuanya. Tuhan Yesus, Engkau lihat tangan-tangan kami yang diangkat Tuhan. Ini adalah komitmen kami untuk selalu menjunjung tinggi karya penebusan-Mu. Sedemikian mahal kami di mata-Mu Tuhan. Lebih mahal dari apa saja yang Kau sudah ciptakan. Jika saat ini kami boleh melihat Tuhan, betapa indahnya planet-planet Tuhan, dari foto-foto luar angkasa, galaksi-galaksi yang indah-indah itu, semua diciptakan bagi kami Tuhan. Betapa istimewanya kami bagi Engkau, betapa romantisnya Engkau bagi kami Tuhan, betapa Engkau ingin bermanja-manja dengan kami. Di tengah hiruk pikuk dunia ini Tuhan, di tengah carut marutnya persaingan kerja, persaingan sekolah, persaingan bisnis, Tuhan mengingatkan kami untuk mengutamakan, memprioritaskan, mencari Engkau di istana-Mu Tuhan, di mahligai-Mu, untuk menikmati kebersamaan, kemesraan dengan Engkau. Karena disitulah rumput yang segar dan air yang tenang yang menyegarkan jiwa kami. Hanya itu saja Tuhan, kebersamaan kami dan gembala yang bisa menyegarkan jiwa kami. Pada malam sebelum keesokannya Tuhan Yesus diserahkan untuk disiksa, dipukul, ditendang, diludahin, dipaku, ditombak. Tuhan Yesus bilang begini malam itu kepada murid-muridnya,
Dia mengambil roti, dia memecah roti itu. Terus dia bilang ke para murid-muridnya, roti ini adalah tubuhku. Di dalam nama Tuhan Yesus, dengan iman saya bilang bahwa roti yang di tangan saya, di tangan semua teman-teman Bapak Ibu, adalah tubuhnya Yesus sendiri. Jangan percaya ini hanya roti biasa. Saya mau katakan seperti yang Tuhan Yesus bilang, ini adalah tubuhnya Yesus. Saya percaya dengan makan tubuhnya Yesus kita manunggal seperti Yesus. Jika Yesus mau, sekali lagi, ketika Yesus saja mau memprioritaskan untuk menyelamatkan saya dan saudara, demikianlah Yesus bilang, carilah dahulu aku, nak. Carilah dahulu aku. Kita sama seperti Yesus, sehati. Jika Bapak Ibu percaya, teman-teman percaya ini adalah tubuhnya Yesus, saya undang kita sama-sama makan di dalam nama Tuhan Yesus. Saya undang kita sama-sama angkat anggur. Setelah itu Tuhan Yesus mengambil cawan anggur. Dia bilang kepada murid-muridnya begini, ini adalah darahku, dia bilang. Perbuatlah ini, yaitu meminum, menikmati anggur ini, untuk mengingat selalu, ingat akan aku, dia bilang. Tuhan Yesus pada saat itu bilang, tolong dong aku selalu diingat. Jemaat, Tuhan Yesus bilang, tolong dong ingat aku, kata Tuhan. Betapa sering kita melupakan Tuhan ketika kita mau berbuat dosa. Betapa sering kita melupakan Tuhan ketika kita mau mangkir ibadah. Betapa sering kita lupa Tuhan ketika kita melupakan untuk tidak mau taat firman. Ketika kita mau mencuri, ketika kita mau sombong, ketika kita mau menipu, manipulatif. Tuhan bilang, ingat akan aku, nak. Ini loh darahku, ingat ya, nak. Jangan dilupakan, nak, kata Tuhan. Kita diingatkan kembali, ini adalah darahnya Tuhan. Tuhan bilang, ingatlah akan aku sampai akhir zaman. Ini ada darah penghapusan dosa, darah perjanjian yang dicurahkan untuk menghapus dosa seluruh umat manusia. Bapak Ibu yang percaya darah Yesus, saya undang kita sama-sama minum dalam nama Tuhan Yesus.